107.3 Karavan FM, your radio on the go. Halo, selamat sore kawan Karavan. Kalau seperti biasanya di sore-sore hari ini kawan Karavan dengerin Karavan sore-sore ya bareng sama Tisna. Tapi hari ini ada yang spesial di Karavan FM. Kalau kalau kawan Karavan sekarang lagi di jalan, ini kawan Karavan mungkin gak bisa ngelihat siaran kita secara langsung, padahal kalau misalkan kawan Karavan cek di Instagram kita di Karavan FM, nah kawan Karavan bisa melihat tuh siaran kita secara live. Dan siang hari ini itu ada yang spesial di Karavan FM karena kita sudah kedatangan salah satu seseorang yang ini bagi anak muda sekarang ini itu bisa dijadikan sebagai contoh ya. Ini kita kedatangan Grand Winner Indonesian Kids of the Year 2022. Acara yang diadain oleh Miss Indonesia bersama dengan The Platinum Skills dan juga MS Glow Beauty kemarin di bulan November 2022, dan nanti bakalan betul nggak? Betul kan? Dan besok rencananya di bulan Mei itu akan ada satu acara internasional yang akan didatangi oleh Cecilia Yan ini. Kalau tadi kawan Karavan udah dengerin sedikit ya suaranya, kita langsung sapa aja ya Cecilia Yan alias Cincin. Hai Cincin, apa kabar? Hai, baik-baik saja. Sehat-sehat ya? Iya, sehat. Ini barusan datang dari Surabaya tadi ya? Iya, betul. Nah, kawan Karavan, Cecilia Yan atau Cincin ini, Jojo panggilnya Cincin aja ya? Iya. Cincin ini sebenarnya aslinya dari Surabaya, kawan Karavan. Dan Cincin ini sekarang sekolah kelas berapa, Cin? Sekarang aku kelas 8, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya? Iya. Tapi sudah jadi, kalau Grand Winner itu berarti juara pertama kan ya? Ya, betul. Grand Winner dari Indonesian Kids of the Year 2022. Nah, sebelum cerita tentang Grand Winner Indonesia Kids of the Year 2022, mungkin bisa dikenalan dulu ya, mungkin bagi kawan Karavan yang sekarang ada di Solo. Mungkin kalau di Surabaya mungkin udah pada kenal ya, tapi kalau yang di Solo mungkin bisa kenalan dulu. Cincin nama lengkapnya, kemudian nama panggilannya kenapa Cincin, kemudian lahirnya di mana, mungkin bisa diceritain. Oke. Perkenalkan, aku Cecilia Yan, biasanya dipanggil Cincin. Terus lahir di Surabaya, ya tahun 2009. Tahun 2009 ya. Itu Jojo lulus SMA. Kamu baru lahir ya, oke. Terus kenapa bisa jadi Cincin itu, dari Cecilia Yan jadi Cincin? Cincin, tanda cinta. Oh, tanda cinta ya. Karena cincin tuh biasanya kalau orang-orang menikah itu apa yang dipasang di ini adalah sebuah cincin gitu ya, sebagai tanda cinta dari pasangannya ya. Oke. Bisa diceritakan dulu sekolahnya di mana dan sekarang sekolah di mana sampai sekarang ini? Dulu aku SD-nya di Santa Maria, sekarang SMP-nya juga di Santa Maria. Di Surabaya? Iya, Santa Maria, Surabaya. Oke, aslinya berarti kelahiran dari Surabaya? Iya, Surabaya. Kalau mama papa dari mana aslinya? Mama itu dari Kediri, papa juga dari Kediri. Oh, oke. Mama papa, betul mah. Oh. Oh iya, papa Pandaan. Papa? Pandaan itu di Surabaya. Di mana tante? Oh, di Pasuruan. Oke. Di Pasuruan ya. Oh, Pasuruan itu terkenal dengan makanan lautnya dong berarti. Betul bukan sih? Iya ya. Yang ikan asap. Ikan asap itu banyak kan itu di Pasuruan itu, kalau Juju kemarin sempat baca-baca. Oke deh. Kalau kegiatan sehari-hari ini sebagai seorang Cincin itu aktivitasnya sehari-hari sebagai ini bisa dibilang sebagai model nasional ya, karena sudah menang sebagai Grand Winner Indonesian Kids of the Year. Itu kalau bangun pagi jam berapa, kalau malam istirahat jam berapa, bisa diceritakan kegiatan selama satu hari itu, Cincin? Kalau semisal waktu hari sekolah ya, itu aku tidurnya mungkin jam 10-an, tapi bangunnya jam 4:30. Pulang sekolah aku udah tidur siang biasanya. Oke, pulang sekolah tidur siang dulu. Iya. Oke. Terus ikut-ikut kegiatan les gitu nggak sih? Iya, aku ikut les modeling sama les ritmik gimnastik.
Apa? Rhythmic gymnastic. Gimnastik ya? Iya. Oke. Kelas modelingnya itu seminggu full atau bagaimana? Seminggu sekali, hari Jumat. Seminggu sekali setiap hari Jumat. Oke. Dan dari dulu pas Cincin masih kecil gitu, masih SD gitu, kemudian sampai kelas 1 SMP gitu, apa cita-citanya apa dulu sebenarnya? Kalau aku dulu SD itu cita-citaku jadi model. Tapi Oke. sekarang SMP cita-citaku kayak ganti gitu. Apa? Aku pengen jadi Miss Indonesia. Oh, Miss Indonesia ya. Iya. Amin ya Tante ya. Oke. Ini pengen jadi model karena kenapa dulunya Cincin? Kayaknya awal-awal karena waktu aku kelas 1 umur 6 tahun, aku dilesin sama mamaku modeling. Jadinya lama-kelamaan jadi suka ya modeling. Gitu sih. Kalau mama atau saudaranya mama ada yang model juga nggak sih? Kayak nggak ada kayak. Nggak ada ya. Iya. Oke, biasanya kan kadang anaknya itu suka sesuatu itu karena orang tuanya atau saudara dari orang tuanya itu juga model. Terus karena kita sering main ke rumah saudara, ngelihat oh kok saudaranya papa ini jadi model ya, akhirnya aku juga pengen jadi model. Enggak ada ya dari Mungkin- saudara-saudaranya mama papa. Mungkin naluri dari mamaku ya kan. Dulu mamaku itu suka nari. Jadi Oh, iya iya Suka iya nari gitu. iya iya. Oh, setelah nari tapi bisa ngedance juga berarti. ngedance lumayan. Kadang-kadang aku suka kayak salah satu hobiku ngedance gitu. Ngedance di Oke. rumah. Lagu-lagunya apa? K-pop. Ya, K-pop ya. Cuitet. Dudu. Dudu. Kemarin nonton Blackpink. Dari TikTok. Virtual. Oke. Oh iya, ini bisa main ke Solo, ini lagi nggak ada sekolah atau ujian atau liburnya sih ini? Aku izin untuk sekolah, izin gak ikut sekolah. Oh, Dapat izin izin. dari sekolah, iya. Oke. Baik. Kalau masih ingat nggak kira-kira kapan itu momentum di mana Cincin ini ini nih aku pengen banget jadi model tuh gara-gara ini nih, inget nggak itu? Pas kapan itu kira-kira? Apakah acara di TV atau di mana? Masih inget nggak? Kalau jujur itu kayak secara alami gitu Heeh. ya. Jadi karena kan udah dari kecil, jadi waktu aku udah gede aku juga nganggap modeling itu serius gitu, suka. Jadi ya secara alami sih. Tapi dari kecil suka jalan, kan model itu kan kerjaannya jalan, suka jalan-jalan gitu nggak? Oh iya. Iya. Jalan yang udah mulai berlenggak-lenggok gitu, atau itu akhirnya kita Mas Jo akhirnya ikutan les sama coach nanti diajarin gitu, atau memang dari kecil sudah ada bakat jalan di catwalk gitu gitu? Kayaknya memang aku dari kecil udah suka jalan ya. Iya, iya. Oke. Terus setelah berarti ini dari kira-kira udah berapa tahun itu kamu di dunia model ini? Dari kelas 1 6 tahun berarti 7 tahun. Oke. Iya. Oh, kelas 1 SD. Iya, kelas 1 Dari SD. kelas 1 SD. Oke. Berarti di sekolah sempat ini dong. Ada acara di sekolah yang kaitannya dengan model nggak? Kayak ada kalau, tapi udah lupa sih aku. Ya ada dulu waktu SD. Tapi terus kemudian sempat ikut-ikut kompetisi pas SD dulu ada nggak? Ada. Ada. Oke. Dan itu selalu menang. Ya ada menang ada kalah lah ya. Tapi ya gitu lah. Pernah ada pengalaman yang nggak dilupain nggak dulu mungkin kelas 2 SD atau kelas 3, 4, 5 SD yang ikut kompetisi modeling? Ada. Apa bisa diceritain? Ya waktu aku kelas 3 nih ya, umur 8 tahun. Itu pertama kali aku gagal dan gak juara gitu. Waktu itu karena salah satu alasannya karena aku itu kan umur 8 tahun, kecil. Sedangkan musuh-musuhku itu udah umur 12 tahunan gitu kan. Segede aku gitu ya. Jadi kalah tinggi gitu. Jadi gak menang. Tapi waktu udah selesai acaranya, itu mamaku sama aku mampir ke tempat toko boneka. Nah, akhirnya sih aku dibeliin sama mamaku boneka besar banget, teddy bear, dan
bukan sedih, aku jadi seneng gitu. Oh. Seneng banget. Iya. Tante masih inget nggak itu waktu itu? Masih inget ya itu apa? Walaupun nggak menang, sedih tapi akhirnya Bahagia. ya. Oke. Kalau masih inget nggak kalau dihitung-hitung sampai sekarang sudah berapa kali kompetisi yang diikuti cincin? Lebih dari 30? Lebih ya? Lebih. Wow. Oke. Dan setiap kompetisi itu kan pasti ada pengalaman yang paling bikin deg-degan itu apa sih? Kalau ikut kompetisi itu menurut cincin? Kak Jo, aku paling takut kalau heelsku patah, atau mungkin aku paling takut kalau ternyata stage-nya dari bahan ini karena itu tuli. Cin, itu apa sih yang paling ditakutin kalau ikut kompetisi gitu biasanya, Cin? Sebenarnya kalau aku paling takut sama baju sih. Aku takut Kenapa bajunya? Bajunya panjang gitu, takutnya keserimpet jatuh. Itu negatif thinkingnya aku. Tapi kebanyakan kadang kalau aku ikut lomba kompetisi itu aku nggak mikirin itu sih. Aku cuma go with the flow ya. Go with the flow aja ya. Yang ditakutin pernah terjadi nggak? Hampir tapi enggak. Oke. Gimana itu ceritanya gimana itu? Ya waktu aku lagi lomba itu kayak bajuku panjang banget, kayak Gaun. Gaun. Itu aku jalan hampir keserimpet. Tapi untungnya nggak kayak sampai jatuh gitu, enggak, cuma kayak kepleset sedikit. Oke. Kalau heels fine aja ya? Heels fine. Oke. Paling tinggi heels pernah pakai berapa senti? Aku masih 17 cm, itu paling tinggi. 17 ya? Iya. Juara loh kawan karavan ya, bisa pakai heels 17 cm, 12 cm aja kalau menurut Jojo itu udah wow 12 cm. Ini tadi kawan karavan ya, jujur aja pas cincin datang ke studio Karavan FM itu kita salaman kan, terus Jojo dalam hati, waduh ini masih kelas 2 SMP tapi tingginya itu udah hampir sama kayak Jojo, cuman beda sedikit aja, padahal Jojo tingginya 178. Terus tadi aku nanya sama Cincin tingginya berapa? Tingginya berapa, Cincin? 158. Oh, 158, tetapi high heelsnya berapa? 15. Oh, 15 cm. Makanya itu tadi aku sempet kelas 2 SMP aja tingginya udah hampir sama kayak Jojo di 178. Ini apalagi nanti kalau besok sekolah SMA kemudian kuliah itu lebih tinggi lagi, tapi ternyata heelsnya ini heels itu memang jadi salah satu syarat kalau kamu ingin menjadi seorang model profesional gitu, atau bagaimana sih, Cin? Kalau menurutku sih enggak. Tapi memang kadang-kadang ada kayak agensi memang minimal berapa senti gitu. Oke. Itu kamu dulu belajar dulu dari 5 cm, heels 7 cm, atau bagaimana? Iya, aku dulu belajarnya sekitar, kayaknya awalnya 9 cm. Terus waktu aku udah kayak nginjak SD tapi kelas 5-6, itu aku sama coachku disuruh nyoba yang lebih tinggi. Terus aku nyoba-nyoba juga udah lumayan kebiasaan gitu ya. Lumayan suka, jadi ya udah kebiasaan sekarang. Sudah kebiasaan ya. Oke. Sempet takut nggak pakai heels ini kalau tahu jatuh gitu? Iya, sempat. Oke. Aduh, gimana jatuh. Apalagi kan heels juga runcing gitu. Kebanyakan kayak ngelihat orang-orang di TV, internet kan model kadang-kadang heelsnya pleset gitu, jatuh, kemudian pernah ada thinking gitu. Tapi belum pernah kan kejadian? Belum. Jangan ya. Jangan. Oke, jangan. Boleh. Kalau menurut kamu apa sih faktor-faktor yang harus seorang model punya untuk bisa stay jalan yang jalan yang menyenangkan tapi menggunakan heels yang ini? Menurutmu tips-tipsnya harus bagaimana sih? Pertama ya kita harus pede dulu. Pede dulu terus. Terus kalau misalnya kita merasa kurang, kita belajar terus. Kayak di luar les, aku juga biasanya merasa kayaknya aku kurang deh. Aku belajar sendiri di rumah, heels, nyetel musik, itu belajar sendiri sampai bisa. Terus paling penting, kalau misalnya ikut lomba,
paling penting itu berdoa. Paling penting berdoa ya. Oke. Cincin tadi 150 berapa? 158 cm. 158. Berat badannya 33 sekarang. 33. Nah, berat badan ini juga kalau menurut Jojo dan yang sering banget Jojo lihat, kan kebetulan Jojo juga punya teman model yang di Jakarta yang dulu dia kalau di Solo itu sering di satu event-event, tapi kemudian pindah ke Jakarta dan sekarang juga udah, tapi dia sering bikin story yang ngasih tahu kita sebagai model makan boleh apapun, cuman harus nge-gym dan segala macam gitu. Kalau Cincin sendiri ada nggak makanan-makanan yang di usia sekarang ini udah dikurangin makannya itu, ada nggak sih? Enggak sih, kalau aku sendiri enggak. Semuanya dimakan. Iya, tapi ya. Dijaga ya, tapi ya. Iya, tetap jagalah ya. Paling suka makanan apa? Aku paling suka makan nasi goreng. Nasi goreng ya. Kalau kalau dari keluarga, ini kakak juga langsing, mamah juga gitu. Faktor keturunan ada nggak sih kalau menurut kamu pribadi? Badan langsing gini? Tergantung diri sendiri. Iya ya. Tapi kamu pingin nambah berat badan nggak kalau menurut kamu? Aku sih kepingin. Nambah berapa kilo? Iya, 4. Tapi nambah 4 kilo. Oke. Kalau 150 itu idealnya berapa ya? 40. 40-an. Iya, 40 kan dia harusnya ya. Oke. Kalau coachnya ngasih tahu gimana? Kalau coachku Yang ada kaitannya dengan berat badan ngasih tahu gimana? ya kadang-kadang kayak kita disuruh jaga pola makan, nggak boleh makan malam gitu ya. Tapi nggak sampai strict banget, enggak. Oke. Kalau makanan pedas-pedas suka nggak sih, Cincin? Aku nggak terlalu suka makan pedas. Padahal di Surabaya itu kan terkenal makanan pedasnya kan ya. Iya. Tapi aku lebih suka balado sih, itu makanan pedas satu-satunya aku suka. Oke. Baik. Nah, buat kawan Karavan yang ada di rumah yang pingin bertanya di Instagram Karavan FM bisa banget ya. Mungkin kawan Karavan punya putra putri yang sekarang lagi ikut modeling, yang mungkin kok karir dari putra putriku itu stuck aja, nggak bisa maju, itu apa yang harus dilakuin? Nah, mungkin bisa bertanya ya sama Cincin via Instagram di Karavan FM. Jadi buat kawan Karavan yang ada di rumah yang sekarang lagi dengerin kita di 107.3 Karavan FM, bisa cek aja di Instagram @karavanfm dan bisa bertanya-tanya di situ. Aku bacain dulu yang udah gabung kita di Instagram ya. Ada Gading, terima kasih sudah bergabung. Kemudian High Five juga terima kasih sudah bergabung. Blue Borings, terus Anto, kemudian juga Devrea, kemudian Rico. Rico, kita ada studio untuk digital ini kita ada di Kerten ya Rico ya. Kemudian Bekti juga selamat siang. High Five ini bertanya, Cincin pernah nggak ngerasa minder selama kompetisi? Terus pernah ngerasa demam panggung yang sampai nggak pengen lanjut gitu? Sukses terus ya Cincin, thank you ya buat High Five. Pernah nggak merasa minder? Kalau ya memang itu hal yang sudah normal sih. Manusiawi ya? Iya, aku juga pernah memang minder saat satu kompetisi gitu. Ya, pernah, kalau pernah ya pernah. Terus ngatasin mindernya kalau kamu bagaimana? Banyak minum aja Jo, banyak minum aja Mas Jo, atau bagaimana? Atau berdoa atau bagaimana? Kalau aku berdoa pasti, tapi kalau misalnya minder banget gitu ya, aku kayak dalam pikiranku kayak just do your best, kamu masih bisa, percaya diri aja, gitu sih. Oke. Kemudian pernah demam panggung yang sampai aduh, kayaknya nggak mau lanjut aja deh gitu, pernah nggak sih? Memang ada kayak panggung yang susah gitu ya ditaklukkan. Tapi kalau sampai nggak mau, enggak sih. Aku just try, we need to try first. Oke, to try first. Memang panggung yang menakutkan itu yang bagaimana, Cin? Selama ini?
Kayaknya panggung yang ada tangganya. Oh, ada tangganya Iya. ya. Oke, terus kalau yang kan kadang ada tuh stage yang mengkilap-mengkilap itu. Kan kadang licin itu. Itu kamu pernah takut nggak kalau ada kayak gitu? Aku sih enggak, karena aku lebih suka panggung kayak gitu soalnya Oh, malah. lebih enak menurut Oh iya ya. Iya. Oke. Tapi kalau pakai heels itu jangan jalan di tanah biasa ya, nanti heelsnya nancep di Iya, lumpur betul ya, banget. ya kan nggak Iya. bisa narik itu kan. Heelsmu pernah nancep di apa gitu nggak sampai akhirnya kamu nggak bisa? Pernah. Tapi kalau sampai nggak bisa dikeluarin enggak sih, bisa sih. Tapi kayak ya jadi kotor ya. Oh iya. Soalnya kalau kita kawan-kawan mungkin pernah lihat perjuangan seseorang yang memakai heels itu memang sangat perjuangan sekali kan ya cincinnya. Iya, betul, Jadi mau lewat di tangga, apa di sela-sela besi itu tuh masuk di lubang-lubang besinya itu. Jadi memang seseorang yang bisa dan menaklukkan untuk bisa jalan secara fierce memakai heels itu menurut Jojo udah juara sekali. Oke, gitu ya, high five ya pertanyaannya ya. Terus sebentar, ini dari Solo Wedding Cicin mau nanya dong, kalau pas terang banget ya ini tulisannya, di catwalk pernah dapat gangguan nggak? Misalnya heelsnya patah atau maaf yang lain, itu cara ngantisipasinya bagaimana? Pernah ada gangguan atau kejadian selama di atas stage nggak selama ini? Kalau aku heels patah belum, Mm-mm. tapi mungkin kayak gangguan dressku yang gak enak gitu ya. Mm-mm. Ada nusuk di badan pernah. Apa? Nusuk. Ininya cemitinya itu? Oh bukan, Bu, apanya? kayak biasanya gaun-gaun itu kan ada Swarovski atau bling-blingnya itu kan, itu kadang-kadang kalau dijahit itu sakit banget di badan gitu, apalagi kalau bling banget itu sakit sih. Iya. Kayaknya paling ya tuh gangguanku kayaknya. Kamu pernah nggak sih dalam biasanya kan kalau acara modeling itu kadang dari pagi kita JR dulu, terus sampai sore dan segala macam. Kamu jaga kondisi badannya bagaimana itu, Cin? Jaga kondisi, makan terus. Aku makan terus. Makan terus ya. Iya. Ini mungkin kawan karawan ini banyak yang ngiri loh. Kamu suka makan tapi badannya tetap berapa tadi? 30 kilo aja ya. 30, 30 kiloan itu aja ya. Padahal kadang ada orang yang cuman hirup nafas aja dia nambah sekilo. Sama si Jojo juga kayak gitu. Kita memang kayaknya orang-orang yang susah gemuk ya, Jin ya. Aduh, Makan berapapun gitu kayaknya susah banget untuk gemuk. Oke, begitu ya, Solo Wedding kebetulan kejadian yang heels patah itu belum pernah, dan semoga saja jangan sampai kejadian ya. Semoga enggak ya. Kalau gaun-gaun atau baju yang selama ini pernah Cincin pakai itu model yang bagaimana yang paling Cincin suka? Stylenya, style gaunnya, bajunya maksudnya. Style gaunnya, aku paling suka yang dibuat sama coachku waktu lomba Miss Teen Generation, itu kayak model mermaid gitu. Jadi press Mermaid. body, terus lepas banyak apa ya, rendah-rendah ya, di bagian lutut ke bawah. Memang susah sih dipakai, tapi itu bagus banget, aku suka. Oke. Oh, coachnya bikin ini Iya, juga ya. coachku juga kayak desainer. Oke. Nah, itu yang paling suka. Kalau yang paling nggak disuka yang selama ini pernah Cincin pakai selama show? Kayaknya nggak ada sih, aku suka semua. Suka sih. semua ya. Oke. Tapi ya itu tadi, pernah nggak sih ada yang pas mau dipakai beniknya lepas atau bajunya sobek, tahu-tahu pernah nggak, ada nggak? Mungkin lebih ke bajunya kayak mungkin kepanjangan gitu ya. Oke. Jadi perlu dipeniti, kadang pernah kayak lomba pernah. Oke. Nah, kalau yang tentang Grand Winner Indonesia Kids of the Year 2022 ini di bulan November 2022, betul? Iya.
Nah, ini acara yang kamu persiapannya udah berapa lama? Kemudian ini dari peserta jumlahnya berapa? Kemudian apa yang harus dilewatin? Segala macamnya bisa diceritakan? Persiapannya berapa bulan ya? Lumayan lama sih, kayak mulai dari persiapan les co-modeling sama ritmik gimnastik gitu. Apa? Ritmik gimnastik? Ritmik gymnastik. Ya, akrobatik gitu ya. Lumayan lama, itu mungkin 3 bulan, 2 bulanan mungkin. Terus kalau gangguan selama lomba, kayaknya mungkin gangguan karena waktunya tuh rentet banget gitu. Jamnya padat banget, jadi kadang-kadang capek gitu ya. Kayak pikirannya kepecah banget, tapi ya puji Tuhan kan lancar. Terus itu dari berapa peserta itu? Aku kurang tahu pesertanya. Kira-kira berapa sekitar 100-an lebih. Oh, nggak sampai 100 sih. Oh, nggak ada ya. Oke, nggak sampai ya. Oke. Tapi ya selama ikut kontes itu ngelihat kontestan-kontestan lainnya, masih inget nggak dulu Cincin? Maksudnya keren-keren semua atau bagaimana gitu? Waduh, kayaknya ini susah ini untuk diiniin. Iya, kayak gitu atau bagaimana? Ada. Kayak abot gitu ya musuhnya. Keren-keren, minder. Itu pakai baju desainnya siapa waktu itu? Masih inget nggak? Desain. Aku itu selama lomba selalu pakai baju desainnya mamaku sama ceceku. Plus yang lomba-lomba ini aku pakai desainernya coachku. Gitu. Coachnya namanya siapa sih? Kak Naweng Kimi. Naweng Kimi. Yes. Oh, oke. Oh iya, tadi dibilang desainnya Mama sama Cici. Memang Mama juga suka ini desain baju? Iya, aslinya ceceku yang lebih ke desainnya. Oh, bukannya ini ya? Iya, itu. Iya kan, Cici yang ini. Oh, suka desain. Oke. Iya. Sekolah desain juga. Oh, di mana? Di La Salle College. La Salle College di Surabaya. Salah, Ya, bukan. Surabaya. Di Surabaya ya. Surabaya, Oke. Udah lulus? Belum ya. Oke. Ini cicinya kuliah bikin desain. Korbannya adiknya. Ini kayaknya dipakein baju yang ini lucu, yang ini lucu. Tapi Cicin sendiri pernah ngasih ide nggak buat kakaknya? Oh, aku belum. Aku pingin bikinin baju yang gini dong, itu pernah nggak? Oh, mungkin kayak baju ready to wear ya, pernah minta tolong dijahitin. Sama didesain pernah. Oh, kamu sendiri paling suka yang kayak gimana sih model-model bajunya? Aku lebih suka kayak rok gitu. Aku selalu suka pakai rok karena lebih simple. Itu sih. Model-model Korea gitu ya, style Korea gitu. Aku suka. Oke. Yang kalau warna favoritmu apa? Hitam. Oh, malah suka hitam. Hitam sama biru aku suka. Hitam sama biru. Oke. Biasanya kalau masih SMP, SMA, SMP ke SMA gitu suka yang warna-warna cerah gitu, pastel gitu kan ya biasanya ya. Oke, tapi malah suka yang hitam. Oke. Nah, buat kawan karavannya yang ada di rumah yang pingin bertanya sama Cincin, silahkan di Instagramnya Karavan FM, kawan karavan bisa bertanya di situ apapun yang ingin ditanyakan dengan Cincin, silahkan aja ditanyakan di Instagramnya Karavan FM. Oke, next di tahun depan bulan Mei itu Cincin akan mewakili Indonesia dalam kompetisi di Thailand. Ini acaranya apa dan apakah jadi salah satu yang Cincin impikan atau bagaimana bisa diceritakan ini? Acara apa ini di Thailand? Itu bisa masuk ke Thailand karena awalnya dari yang tadi Indonesia Kids of the Year. Aku jadi grand winner. Jadi otomatis dikirim ke Thailand nanti bulan Mei. Oke. Ini grand winner memang dari kota-kota lainnya juga ada kompetisi Kids of the Year, Indonesian Kids of the Year ini. Oh, di mana aja? Aduh, aku nggak merhatiin sih, tapi ya. Tapi di beberapa kota di Indonesia. Di berapa?
seluruh Iya. provinsi. Perwakilan tiap provinsi. Mm-mm. Cincin kan mewakili Jawa Timur Mm-mm. di nasional. Mm-mm. Oke. Kalau udah menang otomatis kan dia Iya, iya. mewakili Indonesia. Oh gitu. Oke oke. Berarti musuhnya dulu banyak dong ya Iya. untuk yang untuk kompetisi ini kemarin. Kalau menurut Cincin kemarin apa sih yang bikin Cincin bisa menang? Menurut aku yang bisa bikin menang itu Mengalahkan yang lain-lain itu. paling apa ya, aku kayak ngomong ini terus tapi percaya diri sih ya. Percaya Aku- diri. yang bikin aku menang itu kayaknya karena aku percaya diri. Aku Mm-mm. stick to myself ya. Mm-mm. I think positive. Mm-mm. Dan juga berdoa terus itu key untuk ya aku menang gitu. Dan selalu tersenyum ya. Iya senyum, stay happy. Selalu always smile ya. Oke. Karena ini coachnya juga ngasih tahu kamu kalau misalkan pas lagi di interview gitu selalu harus tersenyum gitu ya. Smiling voice kalau di dunia radio itu ada. Jadi biar suara kita lebih enak didengerin itu memang Senyum terus. suaranya smiling Iya. voice gitu Yes, Cincin. aku senyum terus deh. Kalau persiapan untuk besok di Thailand udah siapin apa aja? Beberapa kayak outfit itu sudah lumayan kayak progress gitu. Terus aku juga udah mulai latihan-latihan buat nanti rhythmic gymnastic. Terus aku mulai nguatin fisik aku sih. Ya nanti siap-siap mental Thailand. Oke, ini apa sih yang jadi kriteria penilaian? Tahu nggak ke Cincin untuk yang besok itu? Atau sudah dikasih tahu sama timnya? Belum kayak. Belum ya? Iya, itu Oke. dari dewan jurinya sendiri sih. Ini pada saat kompetisi itu biasanya suruh ngapain aja sih Cincin? Di kompetisi yang kemarin itu, kalau yang di Grand Winner Indonesian Kids itu kemarin disuruh ngapain aja? Itu kita kayak karantina berapa hari ya? 3 hari ya 4 hari kayaknya ya. Itu kita karantina, jadi hari satu kita ada kayak photoshoot, hari kedua kayak kita jalan kemana gitu, kayak challenging tapi fun sih, kayak seru. Terus hari keberapa gitu ada kayak talent show. Terus waktu hari terakhir grand finalnya itu baru kita fashion show pakai gaun gitu. Habis itu pengumuman. Oke, talent show-nya kamu bawain apa? Masih inget nggak kemarin? Talent show aku bawain rhythmic gymnastic, temanya Indonesia. Nah, rhythmic gymnastic itu yang bagaimana? Mungkin kawan karavan ada yang belum tahu. Kayak akrobatik gitu ya. Apa tuh? Pakai alat gitu? Bukan Pita. ya? Aku waktu itu pakai alat pita sama rock sih. Kayak Oh, yang digini-giniin Yes, gitu ya? betul. Oke. Ini kalau yang di rumah mungkin nggak tahu ya kita gini-gini gimana. Tapi kalau di Instagram kawan karavan bisa lihat itu kita gini-gini sambil tangan kita dibunder-bunderin gitu. Jadi kalau kawan-kawan karavan pengen ngeliat kita bisa di Instagramnya @karavanfm ya. Oh oke. Jadi kalau rhythmic gymnastic ini kamu sendiri atau dari mama papa yang kamu iniin juga rhythmic gymnastic itu atau kamu memang dari dulu pengen? Rhythmic gymnastic itu aku awalnya bukan gymnastik sih. Aku dulunya tuh ballet. Waktu umur 3 tahun aku ikut les ballet. Astaga. 3 tahun, kalau mungkin kakak kita Kak Ardi ini mungkin masih di nggak tahu deh di mana. Ini udah latihan balet loh, Cincin loh 3 tahun ya kawan karavannya. Oke, 3 tahun balet terus. 3 tahun balet, terus aku kan di sekolah juga, temanku juga banyak yang suka kayak gymnastik gitu ya, banyak yang handstand, kalau ada yang tahu handstand gitu. Ya aku sekolah suka handstand gitu, terus ada ikut modern dance. Dan pada akhirnya aku kayak memutuskan ke mama aku kayak, mah aku pengen les gymnastik deh kayaknya. Terus sama mama aku didaftarin sampai sekarang. Seneng aja yang didapat ya dari Iya. itu ya. Oke. Kalau nyanyi kamu suka nggak, Cincin? Suka, aku suka, tapi nggak sampai menekuni banget sih. Cuma ya suka nyanyi di kamar mandi nyanyi. Ya. Suaranya bagus nggak tante? Kalau nyanyi? Bagus lumayan. Bagus ya. Oke. Karena semakin banyak talent, nanti kalau misalkan lagi modelnya speed job,
nyanyi gitu, Iya. bikin cover lagu gitu kan, masukin di YouTube gitu kan ya, Iya. dimonetisasi, nanti bisa dapat ini dari Google gitu kan ya. Kalau oh iya, punya akun Instagram, sosial medianya apa aja bisa diinfo? Aku punya akun Instagram cincin.model namanya. Terus YouTube namanya Cincin Channel. Channel, ya. Cincin apostrophe S channel, kemudian TikTok. TikTok aku punya tapi aku nggak terlalu aktif. Kenapa? Nggak terlalu suka posting TikTok aku scroll. Padahal ya, kalau seusia Cincin ini, TikTok paling banyak loh. Iya sih. Ya, nanti mungkin Mama ya yang bisa iniin TikTok ya. Iya. Yang Iya. bisa nge-push lagi untuk mainan Oke. TikTok ya, Tante ya. Karena banyak banget nanti kalau misalkan Cincin masuk ke TikTok bisa booming ini sih. Tapi Instagram followernya berapa sekarang, Cincin? Berapa ya? 13.000? 14.000 ya. Oh, 14. Oke. Aku sendiri lupa. Tapi kamu sendiri seseorang yang Instagram addict nggak sih? Iya. Aku suka foto-foto paling penting itu. Oh, suka foto-foto. I love foto. I love foto. Iya, sebagai model lah ya. Oke. Ini cicinya juga suka fotografi. Iya, ceceku juga suka foto. Cek. Oke. Jadi objeknya adiknya sendiri ya. Iya. Korban. Jadi harusnya ini sebenarnya kawan Karavan ya, ini mama dan juga kakaknya ini juga hadir di studio Karavan FM, dan kayaknya memang next nanti kita bakalan talk show bersama dengan mama ya. Sebagai coach dari Cincin dan juga cicinya ya, sebagai desainer dan juga fotografer dari seorang Cincin. Suatu hari kita harus ajak ngobrol. Oke, kalau besok di kompetisi Miss Indonesia mewakili di Thailand, apa yang jadi harapan dan jadi impian dari Cincin? Harapanku ya semoga aja, amin, bisa menang. Tapi walaupun misalnya nggak masuk, tetap aku senang sih, soalnya itu menjadi pengalaman di hidupku gitu ya. Ikut pageant wakil Indonesia itu udah suatu kebanggaan, mengharumkan nama Indonesia juga. Ini persiapannya udah berapa persen kalau dari kamu pribadi? Kayaknya 50% bisa Oke. Step-stepnya kurang apa lagi nih yang harus sampai 100%? Menurutmu kira-kira kurang apa lagi nih persiapannya? Kayaknya mungkin bajunya masih belum jadi semuanya gitu, proses. Sama aku masih belum terlalu fix banget sama gerakan koreoku, harus dimantepin dulu itu sih. Oke. Kalau budaya Indonesia yang besok pingin, karena kan ini internasional mewakili Indonesia, ada nggak satu momen nanti harus membawakan budaya dari negara asalnya gitu? Ada nggak sih kira-kira besok itu? Ada, kalau nggak salah pakai baju ya mewakili Indonesia. Gitu. Mau pakai baju dari mana? Aku pakai National costume. Oke. Maksudnya bukan dari Surabaya atau dari Jawa atau dari provinsinya. Provinsinya. Belum tahu sih, masih dirancang di sana. Iya. Oke. Tante pinginnya yang apa? Saya sih terserah, yang penting bagus. Yang penting Indonesia. Kalau yang merak-merak bener gitu, kasihan ya nanti. Iya. Soalnya itu sampai 5 kilo, 7 kilo gitu kan ya, kalau berat yang banget besar-besar itu. Kayaknya disesuaikan usianya kok. Sesuaikan kemampuan tubuhnya juga. Badannya ya. Jadi desainnya nanti juga akan menyesuaikan. Oke. Tapi kalau misalkan Cincin ngelihat model yang pakai apa ya? Kalau Victoria's Secret kan tipis-tipis ya bajunya ya. Tapi kalau yang kayak Jember Fashion Week gitu-gitu segala macam, Solo Batik Carnival itu apa sih yang ada di pikiran Cincin? Waduh, gaunnya sangat wow sekali atau bagaimana? Aku mikirnya sih kayak, wah berat banget itu. Terus?
Ya apa ya, kalau misalnya aku bayangin aku pakai itu kayak so pretty gitu ya. Pengen pakai tapi aku takut juga ya. Itu coach sempat ngasih tahu nggak? Nah, untuk ngebawa desain yang gede itu badan harus kuat. Kalau itu kayaknya mama yang tahu, aku nggak terlalu tahu. Oke. Berarti selama ini memang gaun-gaun yang dibawakan gaun yang pernik-perniknya belum terlalu banyak ya, belum terlalu kompleks gitu maksudnya. Iya. Pernah bawain yang pernik-perniknya sangat kompleks gitu? Pernah. Apa aja itu? Mermaid itu ya, aku bilang mermaid ya. Itu Kalau banyak yang banget. yang hiasan di kepala, Di kepala itu aku kayaknya enggak, soalnya sama coachku sih enggak terlalu ngefokusin kepala ya. Soalnya coachku sukanya yang simple. simple tapi kalau dilihat tetap wow Mantap. gitu ya, mantap gitu ya. Oke. Nah, ini dari Pratama Cincin keren, kecil-kecil. Jadi kepo nih, gimana kamu bisa ngatur jadwal buat modeling sama aktivitas sekolah yang padat? Nah, oh iya tadi Jojo lupa ya, belum nanya itu ya. Gimana cara Cincin ngatur jadwal kompetisi dan jadwal sekolahnya? Kalau aku biasanya pakai agenda planner gitu ya. Aku setel alarm juga. Jadi misal aku ada tugas ini ya, aku tulis di agenda aku, ada datanya ini aku tulis, aku juga nge-alarm gini ya, biar nggak lupa. Itu sih aku. Oke. Dan pernah nggak dalam satu hari itu nggak istirahat sama sekali gitu, pernah nggak? Kapan itu dan kapan kalau ingat? Paling yang waktu lomba sih, hampir kayak terkuras habis tenagaku di situ. Itu dari bangun tidur, Bangun tidur pagi langsung udah make upan. make upan, kemudian ikut kompetisi, terus nunggu sampai result, terus habis itu pulang-pulang sampai rumah jam 10 malam gitu ya. Iya. Iya ya, pernah kayak Betul, gitu ya. iya. Oke gitu ya, Sulung Pratama ya pertanyaannya. Nah, ini dari Solo Wedding nanya lagi, Cincin di modeling punya idola nggak? Kalau punya siapa yang dari Indonesia dan dari luar negeri? Idola. Aku sih nggak punya idola ya, tapi panutanku itu coachku ya. Ya mungkin dianggap idola coachku yang Kak Naweng Kimi. Kak Nawai Kimi. Beliau model juga? Iya, dulunya modeling, tapi kayaknya sekarang udah pensiun. Bukan pensiun sih, tapi udah nggak terlalu aktif. Jadinya ngajar. Jadi ngajar. Kak Nawai itu tingginya berapa kalau boleh tahu? Tinggi, tinggi tapi aku nggak tahu. 180. Sejojo tinggi lagi? 170-an. 170 ya. Iya, Oke. kayak Kak Cu juga kok. Oke. Kalau acara-acara apa ya, Indonesia Next Top Model gitu-gitu, kamu tonton juga nggak? Lumayan, aku tontonnya dari TikTok. Oh, dari TikTok ya. Oke. Biasanya apa yang kamu lihat dari acara-acara itu? Apa yang kamu pelajari? Aku sih ngeliat kayak gerakan pose itu kayak sangat rumit gitu ya, keren banget. Kadang aku juga waktu ngeliat aku kayak nyoba praktekin, keren ya. Apalagi yang apa tuh kakak YNTM yang namanya Marella, itu keren banget itu. Itu bisa disebut sebagai idola? Mungkin cuma sebagai kayak suka ya, idola masih Belum ya. belum. Kalau luar negeri, siapa ya? Aku tuh inget, cuman aku susah kalau mau nginiin nama. Naomi atau siapa gitu yang kulit hitam gitu. Oh, Dia Naomi, aku tahu, pernah lihat di TikTok. iya. Oke. Kalau menurut kamu model-model luar itu gimana sih pendapat dari Cincin dengan model-model luar negeri? Maksudnya mereka jalannya lebih tegas dibandingkan model-model Indonesia atau bagaimana? Menurutku kayaknya tipe jalannya mungkin berbeda. Tapi memang kan runway, catwalk sama pageant memang berbeda. Jadi ya semua orang ada keunikan sendiri sih. Kalau kamu lebih suka di apa tadi? Pageant sama? Pageant sama catwalk. Catwalk, kayak runway designer itu ya.
Oke, runway designer itu bawain baju Baju desainer. baju desainer. Kalau pigeon, Pageant itu yang aku ikut Indonesia Kids of the Year. Jadi ada public speakingnya, menjawab pertanyaan, ada oh karantinanya gitu. iya, benar. Karena kalau cuman yang apa tadi runway catwalk cuma jalan aja gitu ya bolak-balik. Sementara kalau yang kompetisi kayak kamu gitu di iniin ya, brain, beauty, behavior gitu-gitu kan ya pertanyaannya biasanya. Oke. Nah, Cincin di SMP ini masuk ranking berapa? Oh. Kalau boleh tahu. Di sekolah aku nggak ada ranking. Oh, nggak ada ranking ya? Iya, Oke. tapi kalau aku nilai diriku sendiri, ya tengah lah ya. Oke. Pelajaran yang paling disenengin apa? Fisika, aku suka banget fisika. Astaga. Aku nggak mudeng sama sekali fisika. Paling suka fisika. Oke, kenapa suka sama fisika? Kayak gak tahu ya, tapi kayak aku selalu pelajaran fisika selalu paling semangat ya dan jawab pertanyaan. Kayak enak kan ngafalin rumus dan kadang-kadang juga aku tuh suka belajar pakai logika. Jadi misal aku belajar biologi, aku lumayan susah biologi sih. Biologi kayak misalnya ini peradaan darah dari ini ke ini, kok bisa ini gitu. Jadi aku harus kayak pakai logika kok ngafal. Dan menurutku fisika enak gitu pakai logika. Fisika itu berarti matematikanya juga jago ya? Lumayan. Oke. Aduh, kalau aku matematika udah nggak usah ditanya deh. Udah paling susah banget aku kalau matematika itu. Oke, berarti kawan karavan Cincin memang juara juga sekolahnya ini. Oke. Nah, besok target untuk ke depannya mungkin sampai ini ada target apa yang pingin dicapai? Nanti mungkin SMA juga akan ada target lagi ya. Kalau SMP ini targetnya apa nih Cincin? Kalau SMP yang pelajaran ya. Tadi Pelajaran dan kompetisi. oke. Kalau SMP aku pengen targetku itu nilaiku bisa ada banyak 100 ya kan. Minimal 5 lah ya 100-nya ya. Aku pengen aku dapat 100 itu. Oke. Terus kalau kompetisi aku lagi ngefokusin itu sih yang habis ini ke Thailand International Kids of the Year. Oke. Besok rencana SMA mau di mana? SMA. Belum tahu ya. Ini baru kelas 2 ya? Iya. Oke. Nah, padahal kan besok itu bulan Mei, kalau tadi Mamah cerita itu pas lagi ujian. Iya kan? Iya, itu sebulan setelah Lebaran itu ujian. Padahal kalau itu misalkan 2 minggu setelah itu kita bisa libur agak panjang kan ya itu kan ya. Nah, itu persiapanmu bagaimana itu nanti dengan ujian di besok itu bulan Mei itu, ujian sekolahnya itu? Iya, pastinya nanti kayaknya waktu aku ke Thailand bakal bawa buku pelajaran. Iya. Terus Kalian belajar gitu ya. Iya. Ya, semoga lah nilainya baik-baik saja. Oke, semoga acaranya lancar. Nah, itu nanti berapa negara sih Cincin udah dapat bocorannya nggak? Kira-kira? Kayaknya sudah. 30-an kan. 30-an negara Iya. internasional sih ya itu soalnya ya. Oke. Yang paling berat menurut kamu apa? Besok itu kompetisinya. Menurutmu? Paling berat. Paling berat aku bakal melihat kompetisi musuh-musuh lawan yang lainnya. Agak takut aku. Takut tapi aku excited. Mix gitu ya. Oke. Kalau masalah jalan di catwalknya udah pede banget ya. Oke. Pede dulu. Iya, harus itu. Oke, ini ada saran nggak atau tips-tips buat para teenager yang suka banget dengan dunia modeling sekarang ini, yang ada di luar sana yang mungkin lagi lihat kita, khususnya bagi yang pingin memenangkan gelar dalam beauty pageant itu, tips-tips dan saran-saran dari Cincin apa, silahkan dikasih tahu. Tipsnya harus
berlatih terus, Mm-mm. nggak boleh putus asa, alias pantang menyerah. Mm-mm. Terus harus pede apapun kamu berada. Mm-mm. Dan terakhir paling penting itu public speaking, teamwork, dan kamu harus punya hobi kamu yang menonjol, unik. Oke, baik, Cincin, nggak terasa kita sudah hampir 1 jam ngobrolnya ya ini ya. Wah. Iya, thank you banget ya, Cincin sudah datang ke Karavan FM. Oh iya, ini acaranya kapan sih besok itu di Thailand? Di Thailand itu? Tanggalnya? Ha-ha. Acaranya tanggal 21 Mei. Mm-mm. Ini nanti akan di live kan ya Tante? Iya ya? Belum tahu ya, nanti tunggu update ya. Iya. Oke, tunggu update yang pasti di tanggal 21 Mei 2023. Silahkan info ke kawan Karavan dan pendengar kawan Karavan dukungannya. Oke, untuk kawan-kawan Karavan yang mendengarkan, minta tolong dukungan, support, doa, apapun itulah diterima untuk nanti aku ke Thailand internasional untuk Indonesia. Oke, jaya ya, jaya. Merdeka. Oke. Mbak Cincin, semoga apa yang diimpikan dan besok semoga acaranya di Thailand lancar. Semoga nanti bisa membawa hadiah, tapi hadiahnya apapun itu, gelarnya juara berapapun itu, Jojo yakin Mama pasti akan sangat bangga sama kamu ya. Oke. Nanti bulan Juni Jojo tunggu kabarnya ya. Nanti datang lagi ke sini ya. Oke. Oke. Jadi gitu dulu ya, Cincin, obrolan kita sore hari ini di di Karavan sore-sore, dan thank you banget Cincin sudah mampir ke Radio Karavan FM. Dan kawan Karavan, terima kasih ya buat kawan Karavan yang sudah dengerin dari tadi di 107.3 Karavan FM, dan buat banyak banget yang sudah bergabung di Instagram kita @karavanfm.